kita serahkan pada asing. Pertanyaannya untuk apa kita merdeka dulu? Iya. Kita kasih aja sama Belanda. Ini Belanda lebih bagus lagi daripada turunan-turunan yang akan mau mengelola negeri ini. Supaya kita mampu menentukan nasib kita sendiri dan kualitas bangsa kita sendiri. Gimana Sur? Apa lagi yang bisa kita bicarakan ke depan ini untuk lebih baik negeri ini kawan? Nggak ada lagi selain daripada padamu negeri, jiwa raga kami. Harapan kita pemuda-pemuda ya, yang akan memainkan situasi ke depan untuk bangsa ini hendaklah berdasarkan seperti perasaan dari mereka dulu yang membuat lagu Padamu Negeri tersebut. Haruslah diwakili pemuda kita maunya dengan perasaan-perasaan cinta terhadap negeri ini sedemikian rupa yang kita harapkan. Supaya pikiran-pikiran mereka dan kreasi-kreasi mereka tertuntun dari penguasa alam semesta ini supaya lebih baik negeri ini ke depan. Amin. Itu harapan kita. Semoga. Selamat sore. Hadir lagi di sore ini bersama Forum Intelektual Muda. Sore ini kita kedatangan lagi Bang Pandapotan Lowis. Ada hal yang tertinggal dari diskusi kemarin mengenai UUD 45 warisan pendiri Republik, artinya warisan para deklarator kemerdekaan. Poin yang tertinggal yang belum sempat kita bahas adalah di dalam UUD 45 yang warisan pendiri itu ada dua poin. Satu soal presiden haruslah pribumi, orang Indonesia asli. Presiden orang Indonesia asli. Kedua, di dalam UUD 45 itu tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. Nah, kenapa para pendiri Republik itu berpikir seperti itu? Kita mesti selami ini apa konteksnya, asbabul wurud, asbabun nuzul dari keluarnya poin-poin itu dalam UUD 45. Kita minta keterangan dari Bang Lubis, silakan Bang. Agak panjang memang pemaparan kau itu tentang asbabul nuzul. Iya, asbabul wurud. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Al-Qur'an asbabun nuzul. Asal mula. Iya, turun ya, kenapa? riwayatnya, konteksnya. Itulah sebenarnya kata ideologi itu relatif dengan apa sama dengan itu. Asbabul nuzul. Itu sama itu dengan kata ideologi, sama dengan itu definisinya itu. Kata ideologi itu. Jadi sebenarnya seperti apa yang Bung Surya maksud, pemaparan seperti keinginan untuk menegaskan kembali bahwasanya konstitusi warisan para pendiri negara ini dengan jabatan presiden yang tidak ada di pembatasan. Karena mereka-mereka dulu yang telah mewariskan konstitusi itu terhadap kita, mereka dulu mempunyai suatu dedikasi keilmuan yang sangat dedikatif.
Keilmuan mereka sangat dedikatif. Ada mau negeri lah. Sehingga mereka dalam sekecil apapun konteksnya, mereka tidak mau terseret untuk menganiaya diri atau menjalimi diri. Ya. Karena pembatasan sesuatu hal di mana tidak ada unsur-unsur yang valid dari kekhawatiran terhadap pembatasan tersebut juga tidak baik. Kita membatasi sesuatu hal yang benar dan baik adanya, itu juga kita sangat menganiaya diri kita, sangat jalim kita terhadap diri kita kalau kita mulai membatasi sesuatu hal yang sebenarnya oke dan benar dan baik adanya. Zalam na ampusana gitu ya. Jadi makanya mereka tidak mau terseret untuk menjalimi diri, sehingga mereka buat kalimat-kalimat yang kalau kita menginterpretasikan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar, itu pun sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menyikapi konstitusi yang mereka wariskan dengan baik dan tidak juga menyeret diri kita menjadi orang zalim seperti apa yang mereka harapkan dulu terhadap diri mereka membuat konstitusi tersebut. Kalau pembatasan ini berarti kan filosofinya filosofi Amerika kali ya? Enggak, ini makanya kalau sebenarnya kalau kita ingin komprehensif dan agak paripurna melihat konstitusi kita, karena kalau kita memainkan sesuatu hal merubah itu dari tengah, tapi tetap memakai landasan konstitusi tersebut, itu juga termasuk kita manusia-manusia yang agak kurang patuh pada etika. Iya, kalau sopan. Etika konsep dari sesuatu itu, etika konsep itu kita langgar. Kita obok-obok. Iya, padahal konsep yang mereka lahirkan, yang mereka wariskan terhadap kita, itu konsep itu tidak bisa dipotong dengan apalagi yang sifatnya prinsip. Sehingga konsep mereka yang mereka wariskan terhadap kita itu tidak lagi menuju pada menghasilkan sesuatu hal yang lebih yang bermanfaat seperti apa yang mereka harapkan dulu mewariskan konsep tersebut. Nah, makanya kalau kita setuju pada konsep tadi, konsep Undang-Undang Dasar 45 yang diwariskan para pendiri negara, seperti kata mereka itu, kita hanya cukup menyempurnakan, bukan merubah. Karena kalau merubah itu nanti sifatnya sangat tendensius untuk meluluhlantakkan konsep itu pada akhirnya. Iya. Nah, kalau kita setuju pada sifat dari konstitusi kita itu sebenarnya, model konstitusi kita itu sebenarnya monarki konstitusional. Karena dulu mereka membaca buku Plato. Sama Hegel juga tuh. Si Adam Muller. Plato itu membuat konsep negara ideal menurut Plato itu harus memakai monarki konstitusional seperti tesisnya. Karena dia sangat sedih melihat negara yang jatuh bangun dan cepat berantakan, hancur akibat dari situasi yang konstitusi yang tidak membackup kreasi-kreasi atau cita-cita sebagian masyarakat. Gini Bang, saya pernah baca itu kalau Hegel itu kan, dan katanya Supomo juga terinspirasi dari Hegel, baca Adam Muller, bahwa negara itu, Supomo kan ikut dalam menyusun ini kan. Negara itu seperti organisme dia. Seperti organ. Jadi dia memang fungsi melekat bekerja sama antara satu sama lain. Jadi individualisme itu nggak di luar dari konsep ini gitu loh. Oh iya, benar. Karena kita kan negara bangsa. Itu yang mereka asasnya kan kekeluargaan tuh. Iya. Jadi makanya perekonomian kita pun disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, dari asas kekeluargaan inilah yang diwakili oleh bangsa. Makanya selalu kita bilang nation state. Karena bangsa yang mendirikan negara. Atas dasar itu, konstitusi kita pun haruslah berdasarkan karakter bangsa kita. Nah, ya itu. Karakter bangsa itulah yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita dan sikap kita yang berdasarkan kekeluargaan itu. Makanya disusunlah konstitusi yang tidak
menafikan dari karakter bangsa kita yang berasaskan kekeluargaan itu udah ratusan tahun sebelum negara ada. Memang asas kemanusiaan kita adalah asas kerakyatan, asas kekeluargaan. Oke. Jadi individualisme itu enggak mendapat tempat lah ya. Tidak ada ruang sebenarnya kalau kita jujur mengakui dari Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi kita yang amandemen ini lebih banyak individualitas kan? Ya, itulah yang kita maksud. Jadi monarki konstitusional tadi yang mereka wariskan dengan bentuk Undang-Undang Dasar 45 itu yang menghasilkan sistem ketatanegaraan kita model Undang-Undang Dasar 45 itu yang diharu-birukan hari ini, yang tidak lagi menjalankan itu dengan sesuai konsepnya. Nah, MPR tadi udah dipotong, padahal itulah sebenarnya mahkota dari monarki konstitusional tuh. Tempat orang buyup. Mahkota ini harus dipotong. Nah, otomatis semua konsep dari warisan pendiri negara ini ambruk sudah. Kepalanya hilang. Iya, kepalanya hilang. Karena mahkota dari monarki konstitusional itu yang dimaksud oleh Plato, kalau di Thailand raja, monarkinya, kalau di Jepang kaisar, di Inggris ratu. Nah, kalau kita seperti yang dimaksud Plato boleh lembaga. Nah, lembaga inilah monarki kita, itu MPR itu. Ya, artinya sebagai organisme udah gagal, kepalanya hilang. Iya. Oke, Pak. Makanya bukan suka dengan tidak suka kita melihat amandemen yang sudah terjadi ini 2002 ini, yang kita katakan otomatis kalau itu udah terjadi amandemen itu, semua apapun hasil ketatanegaraan kita, model ketatanegaraan kita hari ini tidak akan menuju pada situasi yang kita maksud, harapan kita bersama. Tidak ada esensi dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini menuju cita-cita proklamasi, menuju cita-cita seperti apa yang dimaksud pembukaan Undang-Undang Dasar 45, seperti yang dimaksud oleh sila kelima Pancasila. Tidak ada lagi prosesnya menuju ke sana karena sudah di amandemen habis. Lagi. Semua orang yang berkuasa hari ini dan hasil dari pemilu seperti model yang sudah ini kita lakukan ini, semua orang yang orientasinya bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan 2 periode. Untuk cita-cita kemerdekaan bangsa udah nggak penting. Kesejahteraan rakyat ini nggak penting. 2 periode. Nah, orientasi mereka masing-masing itu hanya begitu, karena proses mereka menjadi sesuatu di negeri ini seperti jadi presiden dengan model pemilu model begini. Iya. Sehingga tidak ada lagi untuk mencapai cita-cita seperti menuju sila kelima Pancasila, tidak ada lagi. Jadi model pemilu seperti itu tadi waktu kita tadi diskusi adalah sistem politik yang memberikan oligarki keleluasaan, mempertahankan kekayaannya, dan memberikan ruang kepada kelas menengah untuk ngoceh sepuasnya. Nah, ini loh sistem Indonesia yang ada sekarang ini. Udah itu ngocehnya pun tidak sistematis pula, hanya berdasarkan namanya juga sepuasnya. Hanya berdasarkan rasa aja yang dibawa. Tapi kalau oligarki bikin macam-macam, dia protes juga, tapi ngoceh aja. Begitu dia mau diubah sistemnya, dia juga nggak mau kelas menengahnya ini. Itu loh, Bang. Oke, Bang, dari sisi masa jabatan. Sekarang filosofi dari sisi presiden harus orang asli Indonesia itu apa? Makanya benar kata Bung Karno itu sebenarnya, Bung Surya. Jadi kalau kita sampai ke tahapan itu ingin lebih menerawang kenapa harus begitu, makanya Bung Karno mengatakan jangan melupakan sejarah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah kita kan merdeka bangsa ini karena tingkat kehidupan bangsa kita, katakanlah masyarakat waktu dalam penjajahan Belanda itu sangatlah di bawah kualitas kehidupan yang layak. Namanya juga dijajah, bangsa kan? kolonial itu dijajah kita. Jadi bangsa makanya dikolonialisasi. Makanya negara ini seperti fungsi yang mereka harapkan adalah sebagai alat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Dignity-nya nggak ada ya? Iya. Jadi kalau kita tahu negara ini hanya sebagai alat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa,
untuk bisa sejajar bergaul di antara bangsa-bangsa di dunia dan bisa kita angkat dagu berbicara dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, otomatis pengelola negara yang mereka harapkan itu juga hendaklah orang Indonesia asli yang notabene telah merasakan suatu kualitas hidup pada masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, atas dasar itulah kita merdeka, ingin melepaskan belenggu penjajahan supaya kita mampu menentukan nasib kita sendiri dan kualitas bangsa kita sendiri. Jadi kalau kita serahkan pada orang asing, katakanlah keturunan, ya dia tidak mengerti tentang filosofi dan cita-cita kemerdekaan bangsa kita itu. Dia tidak bisa mengerti karena dia hanya turunan atau dia tidak mengerti sama sekali bagaimana pahit getirnya perjuangan-perjuangan para pemuda-pemuda kita yang mau memerdekakan bangsa ini untuk bisa mencapai cita-cita bangsa kita yang sejajar bergaul di antara bangsa-bangsa di dunia gitu. Jadi kalau kita serahkan pada asing, pertanyaannya untuk apa kita merdeka dulu? Iya. Kita kasihnya sama Belanda. Iya. Mungkin ini Belanda lebih bagus lagi daripada turunan-turunan yang akan mau mengelola negeri ini. Buktinya di Belanda sana penjara udah nggak ada. Maksud aku kasat matanya gitu loh. Ada lagi, ganja bebas. Secara kasat mata penjara udah nggak ada di Belanda. Berarti notabene boleh kita bilang mereka agak lebih baik daripada orang-orang yang masih coba-coba hanya ingin mengedepankan ambisius diri aja, ingin berkuasa di negeri ini untuk menopang oligarki-oligarki yang kau maksud untuk menopang, untuk memperkaya diri sendiri, Mempertahankan kekayaan atau menambah pundi-pundi modalnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya berarti kan kalau kekhasan orang asli Indonesia itu dicabut, ya berarti kan hanya pindah sistem aja, tapi nggak berubah dari sistem kolonial kepada sistem yang tidak membanggakan juga buat Indonesia, gitu, buat bangsa Indonesia gitu. Oh ya pastilah, bahkan cita-cita apapun cita-cita yang coba dicita-citakan oleh para pendiri negara ini, hopeless adanya, udah nggak ada lagi. Sedangkan bangsa sendiri aja pun masih kadang-kadang masih patut kita curigai atau patut kita sayangkan, apalagi bangsa turunan. Bangsa sendiri aja pun masih out-outan, apalagi bangsa turunan yang notabene pasti tidak mengerti sejarah bangsa ini terkondisi sedemikian rupa akibat dijajah beratus tahun. Naturalisasi ini kayak sepak bola itu. Jadi itulah makanya mereka juga nggak salah, mereka benar. Apa yang mereka wariskan itu presiden harus orang Indonesia asli. Nah, orang Indonesia asli itu yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Dulu Amin Rais mengatakan orang Indonesia asli itu orang Dayak, orang Kubu. Nah, itu dulu omongan Amin Rais. Tapi kalau dia tahu bahwasanya orang Indonesia asli itu layak kita sebut adalah mereka yang ikut serta dalam Sumpah Pemuda. 28. Nah, 28 itulah orang Indonesia asli. Mau kau waktu itu turunan dari Pakistan, mau kau dulu turunan dari Arab, yang tinggal di Ambon, tinggal ini, kalau kau ikut serta mewakili itu, ya kaulah bangsa Indonesia. Asli. Bukan mesti Dayak atau yang di Banten sana atau yang di Kubu sana, bukan itu. Itu kan semacam sarkas saja itu. Omongan seperti itu. Pada dasarnya kan orang Indonesia asli itu yang ada di Sumpah Pemuda itu. Nah, itu aslinya. Yang waktu itu dibagi kolonial kepada 3 ya. Iya. Asing, Timur asing, pribumi. Ya. Pribumi sama Indo, Belanda sama Belanda, sama Eropa. Sama Timur asing ya namanya. Yang Asia yang lain ini. Timur itu India, Arab, Cina. Oke, makasih Bang. Rasanya sudah tergambarkan kenapa orang-orang zaman dulu itu asbabun nuzul dari tidak ada pembatasan masa jabatan dan orang Indonesia dan presiden itu harus orang asli Indonesia. Orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli. Mas,
Itu sebagai refleksi. Sekarang penilaian ada pada pikiran kita masing-masing. Terima kasih Bang. Baik, Pada selamat mulia rakyat. jiwa raga kamu.